Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Mudah-mudahan hari ini sehat dan masih semangat untuk menerima materi baru dari kita. Materi minggu ini adalah sedatif, hipnotik, dan stimulansia. Masih berkaitan dengan susunan saraf. Kalau yang minggu kemarin itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan sensasi nyeri dengan obat-obatan. Kalau yang sekarang adalah ada obat yang merangsang susunan saraf. Hipnotik dan sedatif itu satu golongan, sementara stimulansianya memberikan efek yang lain. Kelompok obat hipnotik dan sedatif ini bekerja mendepresi susunan saraf pusat sehingga menimbulkan rasa ngantuk dan tertidur. Sedangkan stimulansia adalah obat-obat yang menaikkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu singkat dan meningkatkan konsentrasi, merangsang susunan saraf untuk menghilangkan kelelahan dan menambah kemampuan fisik dan mental. Tetapi kerjanya ini relatif tidak efektif. Kekuatan efeknya bergantung pada dosis. Seperti di hipnotik, kalau dosisnya tinggi itu baru ada efeknya. Tetapi kalau dosisnya di bawah itu, efek yang terjadi adalah sedatif saja. Nah, obat susunan saraf pusat sendiri ada yang menekan, ada yang menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari susunan saraf. Ketika ada penekanan terhadap pusat sensorik, maka efeknya adalah kelelahan, mengantuk, kemudian berlanjut ke kehilangan kesadaran. Ketika penekanan terhadap motorik, maka yang terjadi adalah kelemahan pada otot lurik, kelumpuhan ringan sampai kelumpuhan total. Nah, stimulasi juga ada yang pada sensorik. Ini efek yang terjadi ketika distimulasi efek pusat sensoriknya, maka akan timbul kegembiraan, akan timbul kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikirannya kacau, hingga ada muncul ilusi dan halusinasi. Sedangkan kalau pada pusat motorik, ketika distimulasi bisa terjadi tremor, kekejangan otot lurik, sehingga serangkaian konvulsi, di mana pasca konvulsi diikuti pasti kelelahan, paralisa. Nah, kita lihat dulu golongan sedatif hipnotik. Ini tadi bekerja berdasarkan dosis. Pada dosis kecil berfungsi mengurangi kegelisahan. Dosis yang lebih rendah ini bersifat sedatif, hanya timbul ngantuk atau relaksasi mental. Tetapi pada dosis yang lebih besar ini akan menyebabkan hipnotik, ketidaksadaran atau tidur. Nah, apa definisi hipnotik atau obat tidur? Adalah zat yang pada dosis terapi diperuntukkan untuk meningkatkan keinginan Pak Ali untuk tidur
dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Maka pada aturan pakai harus diinformasikan pemakaiannya diberikan pada malam hari. Sedangkan obat sedatif bagaimana? Ini berfungsi untuk menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan penggunanya. Pada golongan-golongan obat yang mempunyai efek sedatif, maka kita sebagai tenaga kefarmasian harus memberikan informasi bahwa efeknya itu akan menurunkan kewaspadaan, sehingga dilarang menjalankan mesin apapun, termasuk mensupiri mobil gitu. Jadi ketika kewaspadaannya turun, kita menjalankan mesin, maka kemungkinan konsentrasinya tidak ada, dan ini akan rawan menimbulkan kecelakaan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Kalau dia menyetir sebelumnya meminum obat yang mempunyai efek sedatif, maka kemungkinan besar akan menabrak atau yang menjadi kecelakaan. Atau misalkan menjalankan gergaji mesin, ya kemungkinan akan salah potong gitu karena tidak fokus. Nah, obat yang mempunyai efek sedatif dan hipnotik itu yang bagaimana ataupun apa saja? Ini ada 3 golongan besar. Pertama, golongan barbiturat, kelompok yang berdasarkan struktur ini mempunyai intinya barbiturat. Contohnya adalah fenobarbital, tiopental, amobarbital, pentobarbital, sekobarbital. Kemudian golongan yang kedua adalah benzodiazepin. Apa saja obatnya? Aprazolam, klordiazepoksid, diazepam, clonazepam, clobazam, oxazepam, temazepam, dan triazolam. Dan yang terakhir adalah golongan lain-lain. Kalau dari strukturnya bukan termasuk ke barbiturat atau bukan termasuk ke benzodiazepin. Contohnya adalah buspiron, kloralhidrat, zolpidem, Zaleplon. Kita lihat barbiturat. Penggunaannya sebagai sedatif hipnotik kini praktis sudah ditinggalkan berhubung adanya zat-zat benzodiazepin yang jauh lebih aman. Yang masih sering digunakan dari golongan barbiturat adalah fenobarbital, tapi bukan sedatif hipnotik, tetapi sebagai antiepileptik. Mekanisme kerjanya pertama adalah meningkatkan respon GABA. GABA atau gamma aminobutyric acid ini merupakan neurotransmitter inhibitor yang kerjanya berlawanan dengan asetilkolin. Kemudian mekanisme kerja yang kedua adalah membuka kanal ion klorida meskipun tanpa GABA. Dengan terbuka kanal klorida di susunan saraf pusat, maka klorida ini akan masuk ke dalam sel saraf. Akibatnya potensial listrik akan tersusun dan terjadinya hiperpolarisasi. Ini dapat menyebabkan efek sedatif dan anestesi.
Efek farmakologi dari barbiturat. Pertama yang diharapkan adalah menghasilkan efek sedasi sampai dengan hipnotik. Kemudian menekan pernapasan, menghambat respon hipoksia dan CO2. Kemudian ketiga adalah induksi sistem enzim P450 di hati. Barbiturat ini dapat menyebabkan metabolismenya akan lebih cepat sehingga bioavailabilitas turun, sehingga nanti ini pada kajian interaksi obat mekanisme ini harus diperhatikan. Ketika ada obat-obat yang diberikan berbarengan dengan barbiturat, maka bioavailabilitas obat yang diberikan dengan obat barbiturat akan turun. Efek sampingnya adalah depresi pernapasan, tekanan darah menurun, hangover, sembelit, akumulasi di jaringan lemak, sehingga daya kerjanya akan panjang. Kemudian lain-lainnya seperti adanya toleransi dan ketergantungan. Kemudian kita lihat golongan lain dari sedatif dan hipnotik, yaitu benzodiazepin. Benzodiazepin adalah sekelompok obat golongan psikotropika yang punya efek ansiolitis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Golongan benzodiazepin ini menggantikan penggunaan golongan barbiturat yang mulai ditinggalkan. Keunggulannya dari barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi dan potensi penyalahgunaan yang rendah. Margin dosis aman karena dia lebar dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Jadi diberikan dengan obat yang lain juga akan aman. Mekanisme kerjanya meningkatkan afinitas GABA ke reseptornya. Pembukaan kanal ion akan lebih sering dan ion klorida akan lebih sering masuk ke dalam sel saraf. Akibatnya ngantuk. Farmakokinetiknya benzodiazepin ini diabsorpsi sempurna kecuali clorazepam, cepat mengalami dekarboksilasi dalam cairan lambung menjadi N-desimethyldiazepam, nordazepam yang kemudian diabsorpsi sempurna. Kadar puncaknya sekitar setengah sampai 8 jam, kecuali lorazepam. Absorpsi benzodiazepin melalui suntikan EM ini tidak teratur. Sedangkan farmakodinamiknya benzodiazepin ini tadi sedasi, efek yang terjadi oleh semua obat sedatif hipnotik biasanya diikuti dengan penurunan fungsi psikomotor. Kemudian hipnosis mempercepat onset of sleep dan memperlama durasi of sleep. Anestesi pada dosis tinggi ini akan terjadi kehilangan kesadaran dengan amnesia dan supresi refleks, misalnya oleh barbiturat dan benzodiazepin. Kemudian antikonvulsi terjadi pada dosis tinggi, kebanyakan barbiturat dan beberapa benzodiazepin. Adanya relaksasi otot ini terjadi pada dosis tinggi dari kebanyakan obat hipnotik dan sedatif. Kemudian depresi medula. Dosis tinggi akan mendepresi medula otak sehingga menyebabkan penghentian respirasi.
hipotensi, dan kolaps kardiovaskular. Efek ini sebagai penyebab terjadinya kematian karena adanya overdosis. Kemudian dari segi toleransi dan ketergantungan, kebanyakan obat ini dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita lihat obat-obat stimulansia. Obat stimulansia pada susunan saraf pusat dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu obat stimulan psikomotor dan psikotomimetik atau halusinogen. Obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tadi psikomotor. Ini contohnya adalah golongan metilxanthin, nikotin, kokain, dan amfetamin. Kemudian psikomimetik, halusinogen, asam lisergik dietilamid, LSD, tetrahidrokannabinol, dan pensiklidin. Ada yang tahu tetrahidrokannabinol apa? Ya, itu zat yang dikandung oleh daun ganja. Kemudian apa itu stimulansia psikomotor? Golongan stimulansia psikomotor mempunyai efek eksitasi dan euforia, kemudian mengurangi perasaan lelah dan meningkatkan aktivitas motoris. Kita lihat obatnya. Pertama, metilxanthin. Golongan metilxanthin ini ada beberapa contoh zat aktif, terutama didapat dari tanaman. Contohnya adalah teofilin, kafein, teobromin. Teofilin dari mana? Dari teh atau kopi ada. Kafein jelas dari kopi, teobromin itu dari coklat. Mekanisme kerjanya pertama adalah translokasi kalsium ekstrasel dari CAMP dan CGMP dengan menghambatan fosfodiesterase. Efek pada susunan saraf pusat. Dosis kafein ketika kita minum kopi ataupun ini dosisnya dosis kafein murni ya, bukan dari kopi yang kopi bubuk, bukan. Jadi dosis kafein murni 122 sampai 200 mg. Kesiagaan mental karena rangsangan pada korteks dan otak. Kemudian kalau dosisnya ditingkatkan sampai 1,5 gram kafein atau setara dengan 12 sampai 15 cangkir kopi. Ini akan menimbulkan ansietas atau gemetar. Pada sistem kardiovaskular, kafein dosis tinggi akan terjadi peningkatan denyut nadi dan kontraktilitas jantung. Pada sistem gastrointestinal, ini ada peningkatan sekresi asam lambung. Pada sistem diuretik, ini akan meningkatkan pengeluaran natrium, kalium, dan klorida di urin. Penggunaan dalam terapi. Teofilin untuk melepaskan ontropolos bronchus
atau bronkodilator pada penderita asma. Efek samping dari metisantin pada dosis sedang ini terjadi ansietas, insomnia, agitasi. Pada dosis tinggi ada muntah dan konvulsi. Sedangkan pada dosis letal ini terjadi aritmia jantung. Pada penggunaan kafein secara rutin lebih dari 600 mg kafein atau setara dengan 6 cangkir kopi per hari, ketika penghentiannya mendadak maka akan terjadi sakit kepala seperti pada gejala putus obat. Kemudian ketika kita lihat zat yang lain, zat stimulan yang lain yaitu nikotin. Ini zat aktif dari tembakau, tapi tidak digunakan untuk terapi kecuali pada penghentian rokok, pada penghentian merokok. Mekanisme kerjanya adalah dosis rendah stimulasi ganglion, dosis tinggi penghambatan ganglion. Efek susunan saraf pusat terhadap susunan saraf pusat pada dosis rendah ini terjadi euforia, peningkatan kesadaran, peningkatan atensi relaksasi, peningkatan daya belajar, peningkatan reaksi. Pada dosis tinggi ada paralisa pernapasan dan hipotensi. Efek perifer dari nikotin ini stimulasi ganglion simpatik dan medula, ini terjadi peningkatan tekanan darah dan nadi. Kalau stimulasinya di ganglion parasimpatik ini terjadi peningkatan aktivitas motorik saluran cerna. Farmakokinetikanya adalah mudah menembus sawar otak. Kemudian metabolismenya di hati dan paru dan diekspresikannya di urin. Efek sampingnya peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kemudian meningkatkan metabolisme dari beberapa obat. Kemudian kita lihat obat stimulan yang lain yaitu kokain. Tahu ini dari mana zat aktifnya? Ya, dari tanaman koka, Erythrocylon coca. Obat yang bersifat sangat adiktif, tidak mahal, mudah diperoleh dan sering disalahgunakan. Mekanisme kerjanya bekerja sentral dan perifer dengan inhibisi ambilan balik norepinefrin, serotonin, dopamin ke tempat transmitter tersebut dilepaskan. Penghambatan ini meningkatkan respon susunan saraf pusat. Pemanjangan efek dopaminergik paling banyak terjadi, kemudian membawa efek kenikmatan di dalam otak dan rasa gembira yang berlebihan. Penggunaan dalam terapi biasanya dipakai sebagai anestesi lokal pada tindakan bedah mata dan THT. Kokain juga sebagai satu-satunya anestesi lokal yang bersifat vasokonstriksi. Farmakokinetiknya, rute pemakaiannya bisa dikunyah, dihirup, atau dirokok, atau injeksi intravena. Efek puncaknya 15-20 menit
setelah inhalasi. Kalau cara pemakaiannya dihirup. Kalau secara intravena efeknya bisa lebih cepat, tapi lama kerjanya lebih pendek. Efek samping dari kokain adalah ansietas, kejang, aritmia jantung, kecepatan respirasinya tinggi, depresi. Setelah tadi kan setelah stimulasi ada periode depresi mental. Pecandu yang menghentikan pemakaian kokain memperlihatkan depresi emosional, fisik, serta agitasi. Kita lihat lagi obat stimulan yang berikutnya, yaitu amfetamin. Mekanisme kerjanya, efek pada susunan saraf pusat dan susunan saraf perifer ini tidak langsung, artinya tergantung peningkatan kadar transmitternya. Karena amfetamin sebetulnya menghambat monoamin oksidase MAO inhibitor. Dengan penghambatan enzim MAO ini akan meningkatkan respon susunan saraf pusat dan aktivasi norepinefrin dan antidepresi obat. Efek euforianya berlangsung 4-6 jam atau 4-8 kali lebih lama dari kokain. Amfetamin pada susunan saraf ini memacu cerebrospinal keseluruhan, korteks dan batang otak serta medula, meningkatkan kesiagaan, berkurangnya keletihan, menekan nafsu makan, dan insomnia. Pada dosis tinggi ini bisa menimbulkan kejang. Efek saraf simpatik ini mempengaruhi sistem adrenergik, kemudian memacu reseptor secara tidak langsung melalui norepinefrin. Penggunaan dalam terapi ini pada sindrom kurang atensi, kemudian pada narkolepsi, pengatur nafsu makan, dan terapi depresi. Farmakokinetika, amfetamin diabsorpsi pada saluran cerna, di metabolisme di hati, dan diekskresikan melalui urin. Efek sampingnya, efek samping pusat, insomnia, irritable, lemah, pusing, gemetar, adiksi, refleks hiperaktif, sakit kepala, dan menggigil. Efek kardiovaskular ini ada palpitasi, aritmia, hipertensi, dan angina. Efek pada saluran pencernaan, anoreksia, mual, muntah, kram perut, diare. Kita beralih ke stimulasi golongan berikutnya, yaitu psikomimetik. Golongan psikomimetik atau halusinogen dapat menimbulkan perubahan pola pemikiran, perubahan perasaan, sedikit berpengaruh pada batang otak dan sumsum tulang belakang. Stimulan susunan saraf pusat sedikit digunakan dalam klinik, tetapi penting dalam penyalahgunaan obat. Selain obat golongan depresan susunan saraf pusat. Ada 3 contoh senyawa halusinogen. Pertama adalah asam lisergik dietilamid, tetrahidrokanabinol, pensiklidin. Tetrahidrokanabinol ini dari mana? Ya, dari ganja. Halusinogen mempunyai efek
utama ada perubahan persepsi dan mimpi. Perubahannya bisa persepsi ruang, warna, sinar, bentuk, sehingga individu yang di bawah pengaruh obat ini tidak dapat mengambil keputusan secara normal. Sekian presentasi materi dari minggu ini, dan selamat belajar. Kebenaran datangnya dari Allah, sementara kalau ada kesalahan penyampaian itu mutlak dari diri Bapak sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.